Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dava Azhar Adila. Saya di Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, kelas Kimia 1A, NIM 21080366030. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf tentang contoh sikap dan penerapan berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, let's go! Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi menyebabkan berkembangnya pula perubahan gaya hidup dan pola pikir masyarakat secara signifikan dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut satu sisi membawa kemudahan dan di sisi lain menimbulkan kegelisahan. Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kegelisahan karena terjadinya pergeseran tatanan nilai-nilai akhlak yang ada dalam masyarakat sebagai dampak dari faktor eksternal dengan masyarakat yang telah membuka diri dan menyerap beberapa nilai-nilai dari luar. Hal ini bisa menyebabkan rusaknya tatanan akhlak atau krisis akhlak sebagai seorang muslim maupun muslimah yang dimana akan kehilangan jati diri dan bisa terjerumus ke dalam tindakan yang tidak terpuji seperti korupsi, kolusi, nepotisme, perampokan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Akhlak sangat penting untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi maupun masyarakat, karena dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Maka dari itu, setiap aspek ajaran Islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia. Sebenarnya, apa sih pengertian akhlak itu sendiri? Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yaitu setiap sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, bermasyarakat, serta bernegara. Salah satu faktor kuatnya iman seseorang terlihat dari perilakunya sehari-hari terhadap orang lain. Bagi muslim yang menaati peraturan akan tercermin akhlak mulia terhadap sesama. Umat Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan memudahkan urusan orang lain. Dengan demikian, Allah akan melepaskan dirinya dari satu kesusahan pada hari kiamat kelak, serta akan memudahkannya di dunia maupun di akhirat. Menolong dan memudahkan urusan orang lain juga memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya mengacu kepada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Dan apakah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan." Hadis riwayat Tabrani. Pertolongan Allah kepada seorang juga tergantung pada pertolongan yang dilakukan antar manusia. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Hadis Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Selain itu, memberikan bantuan juga dapat menolak bala. Sebagaimana dinyatakan, sedekah itu dapat menolak 70 pintu bala. Hadis riwayat Tabrani.
Dalam ajaran agama Islam, akhlakul karimah merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat keimanan seorang umat. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Taqwallahi wa husnul khuluq, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah.